kondisi tubuh kita, kondisi diri kita itu tiga. Kita kan selalu menyebutnya hanya dua. Kalau tidak sehat, ya sakit. Tapi kata Ibnu Sina, enggak. Kita itu ada tiga kondisi diri kita. Yang pertama adalah sehat. Kalau ini ya jelas sehat. Yang kedua marid. Marid itu sakit. Sehat itu apa? Beliau mendefinisikan sehat itu tubuh kita sesuai tabiat dan susunannya, kemudian kinerjanya normal. Itu sehat. Jadi kondisinya natural, kinerjanya normal. Itu sehat. Kebalikannya namanya sakit. Berarti ya kalian kalau ingin tahu saya sehat apa tidak, ya cek dirimu ya. Apa-apanya normal enggak? Kalau ada yang enggak normal, ya ada yang enggak beres. Mbok sekedar kamu, saya kok bolak-balik menguap, terus Pak bolak-balik ngantuk. Mungkin ada yang enggak normal juga. Padahal tadi sudah tidur, itu berarti enggak normal. Pokoknya kinerjanya normal, situasinya alami, natural, tabiatnya dan susunannya normal, berarti kita sehat. Kalau tidak begitu, berarti kita sakit. Termasuk nanti jiwamu. Cuma beliau nambah satu kategori lagi. Ini kategori tengah-tengah. Laisat bisikhah wala marot. Disebut sehat tidak bisa, disebut sakit juga tidak bisa. Jadi kalau disebut sakit, gejalanya belum muncul, tapi kalau disebut sehat, kok rasanya ada yang tidak beres dengan diri kita. Nah, ini kalian dapat kategori lagi ya. Kadang-kadang kalau ketemu teman itu, gimana kabarnya, sehat? Itu boleh kalian ya jawab, rasanya sehat juga enggak, tapi sakit juga enggak. Itu kategori ketiga itu. Jadi apa di antara cirinya? Ya banyak sih beliau menyebut, tapi antara lain itu. Kalau tiba-tiba teman-teman merasa capek terus, kelelahan yang kronis, itu mesti ada yang tidak beres. Apakah itu karena mental atau karena fisik yang tidak beres? Itu biasanya kalian rasanya capek. Perasaan istirahat cukup, makan cukup, tapi rasanya kok lemes terus ya. Mungkin ada yang tidak beres. Kemudian juga stres. Tidak ada apa-apa kok rasanya stres terus ya. Cemas terus. Pikiran ini rasanya nggak ada tenang-tenangnya. Padahal juga tidak ada apa-apa, entah karena apa. Padahal sudah belajar stoik berbulan-bulan. Kamu kan andalanmu stoikisme hari ini. Teori stoik saya hafal, Pak. Tapi ya menjalankannya tetap gelisah terus saya. Ngaji filsafat di bolan-balannya diulang-ulang, ya hasilnya cuma ngantuk. Nah, ada yang tidak beres. Tapi gejala penyakitnya belum muncul. Jadi misalnya diperiksakan mungkin ya kalau ke puskesmas belum ketemu, mungkin perlu spesialis yang apa yang bisa menemukan. Ini yang disebut laisat bisikhah wala marot. Tidak bisa disebut sehat, tapi juga tidak termasuk sakit. Mungkin sebagian besar kita ada di sini. Kita tahu ada yang tidak beres. Tapi ya belum ketemu. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sakit tapi tidak ngaku. Ada tidak di sini yang menyembunyikan penyakitnya? Mungkin ada. Nah, teman-teman diam-diam saja. Dan itu berat. Karena penyakitnya sendiri sudah berat, kalian menyembunyikan itu juga berat. Urusannya mental. Nah, siap-siap ya, hati-hati. Dan itu kalian sendiri yang tahu. Tidak akan saya tanya satu-satu. Tapi ayo kita sayangi diri kita. Baik. Jadi ini ya kondisi tubuh kita hari ini, sehat, sakit, atau antara-antara. Sehat juga enggak, sakit juga enggak. Kita lanjutkan. Tema kita malam hari ini lebih ke kesehatan mental.
Kalau tubuh yang sakit mungkin ya ke dokter, karena kita bukan dokter jadi tidak tahu. Tapi mental sehat, itu mungkin kita bisa mengidentifikasi. Kalau di Ibnu Sina, secara umum orang mentalnya sehat, itu cirinya 4. Yang pertama, emosinya stabil. Yang kedua, pikirannya jernih. Yang ketiga, lahir batinnya harmonis, jiwa dan tubuhnya selaras. Dan yang keempat, bisa menghidupkan spiritualitas dan moralitas. Jadi ini berhubungan dengan diri kita. Jadi emosi stabil. Emosi stabil itu bukan berarti tidak pernah marah atau tidak pernah sedih. Tidak. Ya bisa marah, bisa sedih, tapi bisa kita kendalikan. Bisa kecewa, bisa stres juga, tapi tidak berlebihan. Bisa kita kendalikan. Ini namanya emosinya stabil. Tidak meledak-ledak, juga tidak apatis, tidak bisa dipengaruhi, tapi ya bisa, cuma ya stabil saja. Kita masih bisa mengendalikannya. Ya wajarnya manusia bisa marah, wajarnya manusia bisa kecewa, wajarnya manusia bisa stres, tapi bisa dikendalikan. Ini berarti kita masih sehat. Jadi tidak usah galau, Pak saya kok marah terus ya Pak. Ya asal kalian masih bisa mengendalikannya, masih tergolong sehat. Tapi kalau kalian marah terus tidak bisa mengendalikan, lupa diri, tidak bisa kontrol diri, sehingga efeknya marah jauh lebih besar daripada sebabnya, ada yang tidak beres. Mulai harus introspeksi. Kemudian pikiran kita jernih. Pikiran jernih itu berfungsi normal. Jadi bukan berarti harus pinter selevel para filosof, tidak begitu. Pikiran jernih itu bisa kita pakai untuk hidup sehari-hari, untuk hidup normal. Kadang-kadang ada orang yang pikirannya tidak fokus, terganggu, dipakai mikir tidak bisa, buntu, dan lain sebagainya. Jadi hidupnya mungkin mengandalkan insting saja, dia kalau diajak mikir tidak nyampe, bingung. Nah, ini pikirannya tidak jernih. Atau terganggu oleh mindset macam-macam, wawasan dari medsos apa dan lain sebagainya, sehingga tidak jernih. Pikiran tidak jernih itu, misalnya kalian tidak bisa membedakan ini sehat, ini tidak sehat. Ini menyenangkan, ini menyedihkan. Ini baik, ini buruk. Itu pikiran harus bisa ini. Kalau tidak bisa, ayo kalian cek lagi ya, waras apa enggak. Karena orang yang pikirannya kacau kan kita menyebutnya kurang waras. Makanya di berbagai sesi kalau bicara tentang filsafat selalu saya wanti-wanti, hati-hati loh ya, manusia itu kuncinya di akalnya. Karena manusia itu hayawanun natik. Jadi kita itu kategorinya binatang secara genus. Cuma kita diistimewakan oleh Allah dengan akal budi kita. Nah, kalau ternyata akal budi ini terganggu, berarti kan ini keistimewaan ini nggak kepake. Manusia minus akalnya, ya yang tersisa hayawannya. Kamu tinggal binatangnya, makanya hati-hati. Pikiran gelap, pikiran buntu, pikiran macet, dan lain sebagainya, itu alamat yang tersisa binatangnya. Ya tadi saya sebut hidupmu mungkin mengandalkan insting saja. Tidak tahu sih Pak, saya pilihan baik mana, buruk mana, kira-kira aja lah Pak. Nah, ini kamu mengandalkan insting saja. Maka kalau pikiranmu bermasalah, ayo disembuhkan. Jangan dibiarkan saja, karena kuncimu ada di situ. Yang ketiga, harmoni antara jasmani dan rohani. Batin harus sehat, fisik juga harus sehat, karena dua-duanya saling mempengaruhi. Nanti Ibnu Sina ini orang pertama yang punya konsep yang sekarang disebut dengan psikosomatis. Jadi jangan dikira mental itu, batin itu tidak mempengaruhi fisik dan juga sebaliknya. Dua-duanya saling mempengaruhi.
Kalau mentalmu sedang galau, sedang kacau, lama-lama bisa saja itu kena fisik. Nah, kalau kalian kan biasanya pakai istilah kena mental. Nah, bisa saja dari kena mental, lanjutannya kena fisik. Sakit beneran. Pernah ndak kalian ngalami apa-apa, nilaimu tiba-tiba drop jatuh, terus pulang-pulang kamu gereges? Panas badanmu. Nah, itu jenis bagaimana kondisi mental bisa mempengaruhi fisik. Nah, nanti teorinya panjang dari Ibnu Sina. Dan yang keempat, jangan lupa batin kita itu ada unsur spiritualitas. Ada fitrah religiositas. Ada nurani yang mendorong kita untuk bermoral. Ini juga harus hidup. Kalau ini tidak hidup, ada yang hilang dari kemanusiaan kita. Jadi kalau kalian hanya fokus di 3 yang atas, lupa bahwa kita punya spiritual, ada unsur moralitasnya, ya nanti ada bagian tertentu hidupmu yang hilang. Itu kadang orang merasa hampa, merasa jemu, merasa tidak bermakna, dan lain sebagainya. Karena urusan makna hidup, kedalaman hidup itu adanya di spiritualitas. Jadi ayo dicek kalian termasuk mentalnya sehat apa tidak. Kalau tidak, yuk ayo diobati pelan-pelan. Karena ya sulit kalian bisa sukses kalau dalammu tidak sehat, mentalnya tidak sehat. Kita lanjutkan. Nah, ini ada tips dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi di kitab Madarijus Salikin untuk kita bisa melahirkan jiwa istiqomah. Itu yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya 3, optimal, moderat, dan ilmu. Jadi optimal itu berarti apa? Berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi tidak usah tanya, Pak, saya bisanya, pokoknya lakukan sebaik yang kita mampu, itu saja. Mungkin ya belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Ini namanya optimal. Jadi itu kunci pertama yang membuat jiwa kita bisa istiqomah. Kunci kedua, kata Ibnu Qayyim, untuk membentuk jiwa yang istiqomah, selain kita menjalankan sekuat kita, yang kedua, jangan melampaui batas, berlebihan, atau mengurangi batas. Harusnya sih kita kuat melakukan sampai batas ini, tapi kita tidak melakukannya atau melampauinya. Ini namanya tidak moderat. Jadi kalau sepertiga malam terakhir saja sholat tahajud, saya bisa, Pak. Oke, tidak apa-apa. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, ini berarti pas. Ini memudahkan untuk istiqomah. Dan yang ketiga, ilmu. Ya tentu saja harus cocok teorinya. Jangan ngarang sendiri. Segala sesuatu ada ilmunya. Jadi membangun jiwa istiqomah itu, rumus pertama, berikan yang terbaik yang kita bisa. Rumus yang kedua, jangan berlebihan. Dan rumus yang ketiga, belajar terus. Tambah terus ilmunya. Sehingga kita bisa tambah baik, tambah baik. Lanjut. Nah, kembali ke Imam Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq tadi. Prosesnya istiqomah, kata beliau, lewat 3 jalan. Yang pertama takwim, yang kedua iqomah, baru ada istiqomah. Berarti kalau versi beliau, tidak ujuk-ujuk,
Wah, saya pengen istiqomah Pak. Nggak, ada prosesnya dulu, pelan-pelan. Awalnya apa? Takwim. Takwim itu sama seperti taholli, pembersihan jiwa. Jadi pintu gerbangnya apapun itu ya tobat. Seperti minggu lalu ya. Ini namanya takwim. Takwim itu berusaha berdiri. Nah, untuk bisa tegak berdiri, ya kita perlu membersihkan jiwa. Membersihkan diri kita. Pak, apa ndak bisa Pak? Saya masih sangat kotor dan ingin melakukan istiqomah. Kalau istiqomah hanya dalam definisi mengulang-ulang kontinu satu tindakan, mungkin bisa. Tapi kalau hanya ini kan tidak kena tujuannya istiqomah tadi. Karena kebaikan itu kalau diwadahi oleh wadah yang kotor, keluarnya bisa kotor. Atau dia tidak jernih lagi. Wadahnya amal itu kan diri kita. Kalau diri kita masih kotor, ya minggu lalu saya bilang, wadah yang kotor diisi kebaikan apapun, ya kekotoran diri akan mengkontaminasi kebaikan tadi. Jadi proses pertama takwim dulu. Jadi perjuangan pembersihan diri ini nanti jadi kunci di kebaikan apapun. Kalau sudah baru iqomah. Ini mirip seperti tahalli. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Menegakkan kebenaran itu iqomah. Dan ulang-ulang terus sampai menjelma istiqomah. Jadi ini 3 proses utama yang penting kita jalankan saat istiqomah. Bersihkan diri, isi dengan kebaikan, istiqomah kebaikan itu. Tidak bisa ujuk-ujuk, saya pingin istiqomah Pak, sekarang langsung tidak. Ada prosedurnya pelan-pelan. Karena jangan sampai kita mengistiqomahi keburukan, kekeruhan, kekotoran. Jadi ini tips dari Syekh Ali Ad-Daqqaq. Untuk bisa istiqomah kita perlu membiasakan yang pertama penguasaan diri. Ini tidak gampang sebenarnya penguasaan diri. Kita itu biasanya lebih dikuasai oleh diri kita, bukan kita yang menguasai diri kita. Kita sulit mengontrol nafsu, kita sulit mengontrol ambisi, kita sulit mengontrol keinginan. Itu berarti kita tidak mampu menguasai diri. Perintah kita pada diri kita tidak ampuh. Itu menunjukkan kita tidak menguasai diri. Wahai diriku, mbok ya kamu itu rajin ngaji. Kok ndak ampuh? Itu berarti kita belum menguasai diri. Wahai diriku, mbok kamu itu jadi orang baik kayak yang di TV-TV itu loh misalnya. Kok ndak jalan? Berarti kita belum menguasai diri. Berarti menyuruh istiqomah pun ndak akan dituruti oleh diri kita. Maka ayo latihan menguasai diri. Jadi sepenuhnya apa yang kita lakukan itu kita yang memerintahkan. Yang kedua sabar. Tidak mungkin orang bisa istiqomah kalau tidak sabar. Segala sesuatu ada prosesnya. Mari kita istiqomahi. Syaratnya istiqomah itu sabar. Diulang-ulang sampai mencapai keutuhannya. Yang ketiga, orang tidak mungkin istiqomah kalau dia tidak punya keberanian untuk memulai. Kalau tidak berani mulai, yo apa yang mau diistiqomahi? Mulai saja tidak berani. Yang keempat, tidak menunda. Mungkin ini penyakit kita ya kadang-kadang. Tahu sih ini penting, ini baik. Nanti dulu lah Pak. Nanti loh Pak setelah UAS ini loh Pak. Saya mau istiqomah. Nanti UAS-nya datang. Selesai UAS sebentar lah Pak. Liburan dulu. Maksudnya ya langsungan begitu. Ya kan ada jedanya sebentar lah. Nanti liburannya habis. Ini ada tugas lagi ya Pak. Saya harus sibuk ini lagi. Nanti lah Pak kalau tugasnya selesai.
Terus bulan puasa, wah sudah puasa ya Pak, ya, nanti lah ini puasa-puasa kan berat Pak, nambah-nambah amal puasa saja sudah berat. Nanti Idul Fitri juga begitu, wah ini masih syukuran Pak, Idul Fitri, masa ndak toleran Pak, yo nanti lah Pak. Jadi ndak mulai-mulai kamu cari alasan terus, menunda-nunda, ndak jadi istiqomah. Alasan itu yo bisa saja kok dicari. Kalau kamu memang tidak mau. Kalau kamu memang mau, bisa juga cari alasannya. Maka kalau bisa ya jangan ditunda. Yang kelima, optimis. Optimislah bahwa kamu akan berhasil dalam istiqomahmu. Kalau kamu pesimis, tidak ada gunanya. Terus rencanakan. Untuk merencanakan yang pertama kamu harus tahu ilmunya. Belajar. Jangan ngawur merencanakannya. Saya mau mengistiqomai ini, mengistiqomai itu, ya harus tahu ilmunya, apa yang harus diistiqomai. Yang kedua, dalam perencanaan targetkan hal-hal yang memang realistis untuk kapasitas kita. Jangan membaca cerita-ceritanya para sufi. Syekh sufi ini setiap hari sholat 2000 rakaat misalnya. Wah, saya pengen kayak gini Pak Ais. Tidak mungkin lah, itu prek sudah kalau kalian. Yang realistis saja lah, levelmu. Mengistiqomai yang mungkin saja. Terus percaya diri bahwa kamu mampu, ini penting. Kalau kamu tidak pede, tidak jalan. Bikin schedule. Bikin reminder, pengingat. Sekarang banyak fasilitas pengingat. Mungkin HP-mu, mungkin arlojimu, mungkin temanmu, dan lain sebagainya. Reminders. Ini untuk merencanakan. Kalau sudah, ada beberapa tips yang penting. Yang pertama apa? Gunakan motivational tool. Apa saja yang membuatmu lebih mudah mengistiqomai sesuatu. Pak, saya tertolong dengan HP ini sehingga saya tidak terlalu banyak terpengaruh oleh teman saya yang toksik. Nah, ini ayo sediakan kalau gitu. Jadi alat-alat pendukungnya. Mungkin butuh tempat kos yang tenang, mungkin butuh warung yang murah, mungkin butuh apa? Cari yang mendukung. Yang kedua, self reward. Boleh kamu memberi imbalan dirimu. Kalau sukses istiqomah. Alhamdulillah Pak, 1 bulan ini saya bisa mengistiqomai setiap hari ngaji 1 juz. Sekarang hadiahnya boleh beli di restoran yang paling mahal yang bisa saya jangkau makannya. Misalnya ini self reward namanya. Boleh kalian menghadiahi dirimu. Tidak usah nunggu dihadiahi orang, tidak mungkin lah. Hadiahi dirimu sendiri saja. Wong kamu ulang tahun aja ya ndak ada yang mengucapkan. Wis hadiahi dirimu sendiri saja. Alhamdulillah saya sukses ini. Rewardnya adalah ini untuk dirimu. Syukur-syukur rewardnya yang lebih menguatkan istiqomah. Terus strategi lagi lanjutkan. Meskipun kadang khilaf. Rencananya sih 1 bulan ini ngaji 1 juz setiap hari. Kok ya bolong hari ini? Tidak apa-apa. Bolong sekali tidak apa-apa. Lanjutkan lagi. Tapi jangan dibiasakan. Oh bolong tidak apa-apa ya Pak. Besok bolong lagi. Ya tidak begitu. Jadi itu karena khilaf saja. Lupa atau kepepet. Ada acara atau apa. Tetap lanjutkan istiqomah. Jangan putus asa gara-gara itu. Wah berarti gugur saya Pak. Gugur tidak usah dilanjut. Tidak begitu. Lanjutkan, dimulai dari awal lagi tidak apa-apa. Kemudian boleh mencari recharge moment. Ya hidup ini tidak harus serius terus, ada istirahatnya. Imbangi dengan kegiatan-kegiatan rekreatif, kegiatan hobi dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Jangan sepenuh waktumu isinya istiqomah semua. Yo, puyeng kamu bisa KO kamu ya. Nah, ya nanti diimbangi dengan aktivitas santainya ada. Ya saya sering mengkritiki HP bukan berarti HP-mu kamu buang, saya pokoknya ngaji dok, ya enggak begitu.
Sekali-sekali ditengok, tapi jangan mabuk HP. Jadi ini namanya recess moment, penyegaran. Nanti ada dalilnya. Singkirkan pikiran buruk, hindari pengaruh buruk. Ini penting untuk membangun keistiqomahan. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sering jadi musuhnya orang yang mau istiqomah. Bosan. Ngaji ini mungkin teman-teman yang sudah mati-matian mengistiqomahi banyak yang bosan. Bosan Pak ya ngajinya kayak gini-gini terus. Mungkin kamu sering diserang rasa bosan. Lawan rasa bosan itu kalau kamu yakin yang kamu lakukan kebaikan. Gimana caranya melawan rasa bosan? Pahami objek yang kamu bosani itu dari perspektif yang berbeda. Bosan saya Pak, temanku ini saja terus tidak punya teman yang lain. Ya kamu pahami temanmu dari perspektif yang berbeda, nanti bosanmu hilang. Kamu bosan karena kamu lihat temanmu dari sudut pandang itu terus selama ini. Nah kebaikan juga begitu. Kamu ulang-ulang terus, ya mungkin kamu bosan ngaji ini tadi. Misalnya kamu bosan, mungkin karena kamu lihat materinya. Bosen Pak materinya gitu terus, yo sekali-sekali jangan lihat materinya, lihat temenmu yang hadir di sebelah-sebelahmu itu mungkin kamu semangat ngaji lagi. Atau lihat kopinya lah, kopinya ya, atau lihat takmirnya, atau lihat apanya, itu kan bisa penyegaran, kamu ndak bosen lagi. Kamu nonton sini terus kan bosen, yo sekali-sekali nonton ke sana, yang sana nonton ke sini kan lebih seger. Nah itu ganti perspektif namanya. Kuliah misalnya bosen Pak ketemu dosen itu lagi 4 tahun loh Pak. Misalnya, ya salahmu sendiri kamu fokus ke situ terus. Wong yang lain juga masih banyak yang enak dilihat selain dosennya. Jadi ini namanya ganti sudut pandang. Tapi jalan terus yang diistiqomai meskipun dengan perspektif yang baru. Imbangi dengan me time. Tadi ya, olahraga, rekreasi, hobi, tidak apa-apa. Ya jangan serius terus. Untuk mengurangi bosan, enak kalau ada teman yang bisa berbagi. Mungkin minatnya sama, yang diistiqomai sama. Nah, ini lebih meringankan dalam kebosanan. Coba ngaji ini 1:1. Yang ikut ngaji 1 sama saya saja. Itu mungkin dia... Kalau sudah bosen mungkin dia tidak datang lagi. Tapi kalau banyak teman gini kan enak saling curhat, saling ngomong. Kamu bosen ya? Iya saya bosen. Tapi kan sebenarnya kita tidak boleh ya bosen kayak gini. Iya ya, yuk ayo. Lalu kan enak. Kalau ada teman enak, kamu bisa saling membantu, saling menguatkan. Terus mengistiqomai hal-hal positif agama ya lebih enak lagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang di frekuensi yang mendukung. Makanya istilahnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Frekuensinya sangat mendukung istiqomah kita. Dan tentu saja ayo menjaga dari pengaruh yang mengeruhkan. Jadi hal-hal yang negatif yang menghalangi istiqomah. Terakhir tentu saja berdoa. Ini yang bisa mengatasi rasa bosan kita. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Ini biar semakin lengkap ya wawasan kita tentang apa itu istiqomah. Saya ambilkan dari 2 tokoh. Yang pertama dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan yang kedua dari Syekh Abu Sa'id al-Khodimi. Ini agak mirip sebenarnya, tapi cara menjelaskannya berbeda. Istiqomah jenis pertama, kata Ibnu Qayyim, itu istiqomah dalam perkataan. Ini yang sering kita sebut konsisten. Tadi bilang apa, sekarang tetap akan bilang itu juga. Karena dia mantep dalam kebenaran. Tidak kalau orang Jawa punya istilah esok tempe sore dele.
Tadi ngomong apa, sekarang ngomong apa. Sesuai kepentingannya. Enggak, kalau orang istiqomah itu karena dia yakin dengan kebenarannya, tadi begitu, sekarang juga begitu. Jadi sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Dia tidak mencela-mencela hanya karena ada kepentingan. Kalau ada yang kayak gini berarti orang ini tidak istiqomah dengan kebenarannya. Khususnya istiqomah dalam hal perkataan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal terus melakukan kejahatan, dia keras sekali. Wah itu jahat, itu salah, itu masuk neraka. Begitu temannya yang melakukan, tidak berani keras lagi. Nah ini berarti tidak istiqomah. Tidak tegas, karena yang melakukan temannya. Yang kedua, istiqomah dalam perbuatan. Ya kalau ini ya yang normal ya, yang tadi mantap melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, istiqomah dalam sikap. Teguh dalam sikap. Jadi sikap ini ya mental, situasi batinnya. Awalnya beriman, ya untuk selanjutnya memedomani keimanan. Ini namanya teguh dalam sikap batinnya. Yang terakhir istiqomah dalam niat. Nah, jadi kalau sudah niat, dikuati, terus istiqomai, dijalankan terus seperti itu. Nah, ini namanya istiqomah dalam niat. Saya niat Pak, bulan ini saya mau rajin ikut ngaji terus misalnya. Ini niat. Besok kok kita jalankan benar, niatnya hidup terus. Ini namanya istiqomah dalam niat. Terus niat ini dikatakan, dibunyikan, Pak saya janji bulan ini ngaji terus. Minggu depan ditanya begitu jawabannya sama. Saya tetap bulan ini ingin ngaji terus Pak. Ini istiqomah dalam perkataan. Kemantapan hati untuk terus ngaji bulan ini namanya istiqomah dalam sikap. Tiap malam Kamis hadir ke sini, ini namanya istiqomah dalam perbuatan. Jadi tidak hanya perbuatan saja, ini yang tadi saya sebut koheren. Semua unsur diri kita istiqomah. Nah, ada lanjutannya jenis-jenis istiqomah. Ini agak berbeda meskipun kata-katanya sama. Yang pertama, kalau ini dari Abu Sa'id Al-Khudhimi. Yang pertama istiqomah dalam perkataan. Istilahnya istiqomatul lisan ala dzikri wassana. Nah, kalau yang ini istiqomah dalam perkataan itu mulut kita terus berzikir, memuji Allah. Nah, pokoknya tidak berhenti-berhenti. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus begitu. Ini namanya istiqomah perkataan. Yang keluar pokoknya yang begitu-begitu terus. Tidak ada misuh-misuhnya, tidak ada jelek-jeleknya pokoknya. Kalimat thayyibah terus. Jadi zikir wassana. Ya meskipun tidak harus demonstratif sambil bawa tasbih besar kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Nanti orang bubar. Jadi, tapi mulutnya tidak berhenti memuji Allah. Berzikir, mendawamkan, menyebut namanya. Ini memudahkan kita untuk tambah dekat, tambah cinta dengan Allah. Ini berat, kecuali memang bagi orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta pada Allah. Seperti kalian kalau pas jatuh cinta itu kan, kamu sering menyebut namanya. Jangan-jangan passwordnya Facebookmu juga inisial namanya. Atau tanggal lahirnya. Oke ya. Baik. Nah ini jenis pertama. Oke. Jenis kedua, istiqomah dalam jiwa. Istiqomahnya jiwa, kata Syekh Abu Sa'id, itu jiwa yang penuh rasa taat dan rasa malu. Istiqomatun nafas ala ta'ah wal haya. Yang ada di pikiran itu
menjalankan perintahnya Allah dan malu karena Allah selalu melihat kita. Jadi rasa malu ini penting. Ini kalau di sufi makomnya namanya makom muraqabah, merasa Allah dekat dan selalu mengawasi. Ini namanya istiqomahnya jiwa. Mari jiwa kita istiqomahkan untuk selalu berada dalam kondisi taat dan malu di hadapan Allah. Ini jenis istiqomah kedua. Istiqomah ketiga, istiqomahnya hati. Ini istilahnya adalah istiqomatul qalb alal khauf war roja. Kondisi hati yang takut dan sekaligus berharap pada Allah terus-menerus. Nah, ini namanya istiqomatul qalb. Ada yang keempat, istiqomatur ruh. Istiqomatur ruh ala siddiq was sofa. Ini roh yang senantiasa sibuk dalam kebenaran dan kesucian. Menjauhi segala yang kotor, yang keruh, yang bohong, yang curang, dan lain sebagainya. Ini namanya istiqomatur ruh. Dan paling tinggi istiqomatus sir, yaitu istiqomatus sir ala ta'zim wal wafa. Jadi kondisi jiwa yang senantiasa, sir itu jiwa yang paling dalam, senantiasa mengagungkan Allah dan menepati janjinya pada Allah untuk menomorsatukan Allah dalam kehidupan. Ini namanya istiqomatus sir. Jadi yang paling luar perkataan, masuk sedikit ke jiwa, masuk lagi ke hati, masuk lebih dalam lagi ke ruh, masuk yang paling dalam sir. Jadi ini lapisan-lapisan jiwa kita. Kalau dalam tasawuf, semuanya perlu karakter istiqomahnya masing-masing. Ya, baik, ini nanti mungkin lain waktu kita jelaskan lebih dalam tentang level-level jiwanya manusia ini. Yang penting kita tahu tempatnya istiqomah itu ternyata luas dan dalam. Jalan kita untuk bisa kuat istiqomahnya, yang pertama kita harus paham tujuannya, set goals. Yang kedua stay fokus, jaga fokus terus-menerus. Yang ketiga do not procrastinate, jangan ditunda-tunda. Yang keempat share, biar tidak apa-apa orang tahu target-target istiqomahmu. Tidak apa-apa temanmu tahu bahwa saya ini ingin rajin Senin Kemis sekarang. Saya ini setidaknya temanmu yang tahu tadi jadi penyeimbang. Siapa tahu kamu lupa khilaf. Loh katanya mau Senin Kemis malah pagi-pagi ngajak sarapan misalnya. Nah kan ada teman. Kalau kamu tidak cerita tadi kan dia tidak tahu. Maka share goal, tidak apa-apa. Bareng-bareng kalau punya sahabat kamu berbagi. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahi ini. Misalnya saya target tiap pagi nulis misalnya. Kalau teman tahu kan enak. Habis subuh jangan tidur. Tadi katanya mau nulis. Terus stay positif. Optimislah. Dan self reward. Tidak apa-apa kamu beri hadiah dirimu kalau sukses. Dalam jangka waktu tertentu. Oke. Nah, ada booster, ada blocker. Boosternya tentu saja untuk bisa istiqomah, kita perlu ilmu, kita perlu ikhlas, kita perlu warok. Warok itu terjaga dari hal-hal buruk. Kita perlu qanaah, mental ridho, menerima apapun jatah kita. Dan mujahadah, upaya yang terus-menerus untuk mendekat pada Allah. Ini menguatkan istiqomah. Ada blocker. Blocker ini menghalangi istiqomah. Yang pertama apa? Manja. Tidak tahan banting. Ada kesulitan sedikit saja bubar istiqomahnya. Ini namanya manja. Cengeng. Nah, mungkin badannya gagah tapi cengeng.
Ada godaan sedikit, terus bubar istiqomahnya. Ini kalau orang manja ini ya harus ditanggulangi. Yang kedua lalai. Lalai itu cuek. Nah, cuek juga akan jadi blocker. Disuruh istiqomah, Allah suka-suka saya lah. Lalai ini namanya. Ada lagi yang ketiga, kelihatannya sibuk luar biasa tapi tidak ada artinya kesibukannya. Hal-hal yang tidak penting semua. Jadi ini banyak teman-teman mungkin coba dicek ya. Mungkin banyak kesibukan kita, yo sibuk sih. Mau diajak ini, wah tidak bisa saya sibuk, tidak bisa saya sibuk. Sibukmu apa? Ini loh, sudah mau naik level gameku ini terus-terusan. Ini coba deh, jangan-jangan waktu kita habis untuk hal yang tidak penting. Ya, jadi terus overthinking. Mikirnya dalam sekali, Pak. Ini saya mau mengistiqomai ini. Apakah kalau sudah saya istiqomai pasti Allah ridho Pak kalau saya Pak gini. Seandainya istiqomah saya tidak diterima, jangan-jangan malah saya sia-sia juga. Mikirnya dowo, orang melaku-melaku. Overthinking. Nah, ini juga akan jadi blocker. Dan tentu saja akan jadi blocker istiqomah kita, dosa dan maksiat. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi kita untuk bisa istiqomah, menggelapkan hati. Tadi sudah dijelaskan, kalau hati yang gelap tidak bisa diisi dengan kebaikan. Ingat-ingat, kalau bisa, mari mengistiqomai perbaikan. Tidak sekedar kebaikan. Banyak orang yang bukan salah kita mengistiqomai kebaikan itu, tapi hidup ini idealnya kan tambah baik, tambah baik. Kalau kemarin bisanya puasa hari Senin saja, ini kan kebaikan. Besok saya bisa Senin dan Kamis. Ini namanya perbaikan. Yang seperti ini jangan dituding, wah kamu ndak istiqomah. Kalau Senin ya Senin saja terus. Enggak. Jadi istiqomah itu ya mengistiqomai perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Lanjutkan, istiqomahkan perbaikan diri yang terus-menerus. Kemudian istiqomah itu habituasi dan revaluasi. Tidak sekedar repetisi. Tidak sekedar mengulang, tapi ada habituasi, menumbuhkan habit karakter. Sehingga mengakar mendalam dalam dirimu. Berarti apa? Laksanakan secara serius mendalam. Sehingga jadi karakter. Jangan dangkal saja. Iseng saja, tidak serius. Itu mungkin kelihatannya istiqomah, tapi sebenarnya cuma mengulang saja. Repetisi. Dan revaluasi. Belajar terus dinilai terus perbuatanmu. Apa memang pas begitu? Jangan-jangan yang kemarin sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Ada yang lebih utama, lebih baik. Ini namanya revaluasi. Jadi istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi.